Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan masih di dalam pembahasan ayat yang ke-124 125 sampai pada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa fihi min atharil khalili wa dhurriyyatihi, dan di dalamnya terdapat pengaruh dari Al-Khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa dzurriyyatihi, dan anak keturunannya. Ma'urifa bihi imamatuhu, apa-apa yang menjadi dikenal, diketahui keimaman beliau. Wa tuzukkirat bihi halatuhu, dan diingat-ingat keadaan beliau. Faqala, maka Allah berfirman, wa ij'alnal baita mathabatan linnas, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yaitu Masjidil Haram, sebagai tempat yang dikunjungi berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ayat yang ke-125 setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dijadikan sebagai seorang imam, seorang pemimpin. Terbukti beliau menjadi Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Seluruh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, maka mereka semua adalah anak keturunannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga termasuk anak keturunan beliau, namun beda jalur, yaitu dari Bani Ismail. Ala kulli hal, Allah telah memberikan kehormatan kepada beliau hingga menjadi seorang imam, dan beliau pun berdoa kepada Allah agar anak keturunannya pun mendapatkan kehormatan yang sama. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa orang-orang yang zalim tidak akan termasuk di antara mereka-mereka yang menjadi imam. Jadi janji Allah itu tidak, yaitu terjadi bagi orang-orang yang zalim.
Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada peninggalan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermanfaat bagi umat manusia. Ada peninggalan dan pengaruh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dan anak keturunannya, yang dengan itulah beliau semakin dikenal sebagai seorang imam dan beliau semakin dikenang keadaannya. Maka Allah pun mengatakan wa ij'alnal baita mathabatan linnas. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala ay marji'an. Jadi mathabatan itu bermakna marji'an, rujukan. Yathubuna ilaihi, yang manusia mengunjunginya, tempat rujukan, tempat kembali, li husuli manafi'ihim ad-diniyah wad dunyawiyah, agar mereka meraih manfaat-manfaat baik dari segi agama maupun dunia. Yataraddaduna ilaih, mereka berulang kali mengunjunginya. Bahkan Allah jadikan orang-orang yang beriman tidak pernah bosan untuk mengunjungi Masjidil Haram. Ya, yataraddaduna ilaih, berulang kali bolak-balik ke sana, enggak pernah bosan. Wala yaqduna minhu wataran, dan tidak akan pernah merasa habis. Dan ini berbeda dengan tempat-tempat yang mungkin kita ingin mengunjunginya, tempat-tempat wisata yang indah, yang luar biasa. Maka ada kalanya muncul rasa bosan. Kesana sudah pernah, belum puas, mungkin 2 kali kesana, akhirnya yang ketiga kalinya bosan, cari tempat lain. Ya, sudah pernah kesana 2 kali, sudah pernah kesana 3 kali, sudah pernah kesana 5 kali, maka muncul rasa bosan. Berbeda dengan mengunjungi Masjidil Haram, enggak akan pernah bosan. Meskipun tempatnya ya gitu-gitu aja, ya, meskipun butuh waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, fisik yang prima, namun Allah jadikan Masjidil Haram tempat peninggalannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Ya, mungkin ini diantara hal yang menjadikan kita nggak bosan-bosan bertemu orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, dari berbagai macam suku, negara, ya, dipersatukan dengan Islam. Nah, wa ja'alahu amna, dan Allah menjadikan al-bait tersebut amna, tempat yang aman. Ya'manu bihi kullu ahadin, yang setiap orang akan merasa aman di sana. Hatta al-wahsh, sampai pun hewan buas. Wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud hewan buas pun kalau ke sana itu merasa aman. Wa hatta al-jamadat kal asyjar, sampai pun barang-barang yang tidak bernyawa seperti pepohonan. Ya, karena memang di antara adab di tanah haram dilarang untuk menebang pepohonan, dilarang untuk berburu. Oleh karena itu hewan-hewan sampai pun yaitu makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa itu aman di sana, apalagi manusia, apalagi seorang muslim
maka tentu akan merasakan keamanan di sana. Meskipun tidak kita pungkiri ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan ramainya manusia sehingga melakukan kejahatan. Namun tetap saja di sana jauh lebih aman dibandingkan di tempat yang lain. Ya. Artinya apa? Kalaupun terjadi kejahatan di sana, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menyelesaikannya. Yang jahat akan ditindak dan yang terzalimi akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan yaitu haknya. Taib. Walihada karenanya kanu fil jahiliyati, mereka orang-orang di masa jahiliyah, ala syirkihim, di atas kesyirikan mereka, yahtarimunahu asyaddal ihtiram, mereka benar-benar menghormati dengan penghormatan yang besar. Jadi orang-orang musyrik di masa jahiliyah benar-benar menghormati Baitullah. Wa yajidu ahaduhum, bahkan sampai salah seorang di antara mereka menjumpai qatila abihi, pembunuh ayahnya, fil harami, di tanah haram, fala yahijuhu, ia tidak menghardiknya. Karena saking apa? Menghormati tanah haram. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini orang-orang musyrik di masa jahiliyah benar-benar mengagungkan Baitullah, benar-benar menghormati tanah haram meskipun mereka berbuat syirik kepada Allah. Sampai-sampai ketika seseorang menjumpai pembunuh ayahnya, maka ia tidak berani untuk melakukan kejahatan di sana karena sadar ini tanah haram, ini kota suci, ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dihormati dan dijaga. Padahal mereka orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita lihat belakang ini, kaum muslimin kurang menghargai sebagian mereka. Ya, kita tidak mengatakan semua, tapi sebagian mereka kurang menghargai tanah haram. Masih kita jumpai yaitu pelaku-pelaku kemaksiatan di sana. Di antaranya seperti yang tadi saya sampaikan, pencurian, perampokan, ya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menodai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Berteriak, ya, bahkan ada yang melantunkan nyanyian, waliyadzubillah, bukan zikir, bukan doa, bukan sholawat, justru menyanyi dengan suara keras dan tanpa rasa malu. Maka bisa dikatakan sebagian kaum muslimin di zaman ini lebih memiliki sifat jahiliyah dibandingkan dengan orang-orang di masa jahiliyah. Kita tidak memvonis mereka keluar dari Islam, tapi perangai jahiliyah itu ada di sana. Bahkan orang-orang di masa jahiliyah pun tidak melakukan hal seperti itu. Ya, jadi benar-benar mereka menghormati, sehingga mereka tidak berani melakukan kejahatan sampai pun itu balas dendam atas pembunuhan yang terjadi pada ayahnya. Nah, falamma ja'al Islam, maka ketika datang Islam, zadahu hurmatan wa ta'ziman, maka justru semakin menambah Baitullah itu terhormat dan diagungi, wa tasyrifan wa takriman, dan semakin mulia. Jadi di masa jahiliyah saja Baitullah itu sudah dimuliakan oleh masyarakat di zaman itu, maka apalagi setelah kedatangan Islam. Nah,
Kemudian Allah berfirman, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim musalla. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-mu'allif akan membahas tentang makna ayat ini. Ya, membahas tentang makna ayat yang mulia ini. Namun sebelumnya perlu kita luruskan, apapun yang nanti disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, khususnya tentang makna maqam, maka ini bukan maqam atau makam yang dikenal di dalam bahasa kita. Ya, saya ulangi, apapun yang dibahas oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang makna maqam, maka ini sama sekali bukan yang dimaksud dengan makam di dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita makam itu artinya apa? Kuburan. Ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab maqam itu adalah tempat berdiri. Makanun lil qiyami, tempat untuk berdiri. Jadi bukan kuburan. Meskipun bahasa Arab maqam itu diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna yang cukup jauh. Dimakamkan. Artinya apa? Dikuburkan. Berbeda dengan apa? Dengan bahasa Arab misalnya iqamah, ya, diberdirikan, ditegakkan. Iqamah, qomat, ya, kalau mau sholat kan dikumandangkan iqamah. Artinya apa? Ditegakkan, diberdirikan sholat. Jauh kan? Dimakamkan artinya dikuburkan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab maqam itu justru berdiri, tempat berdiri. Jauh tempat dikuburkan dan dengan tempat berdiri. Nah kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Wa yahtamilu an yakuna al-muradu bidzalika al-maqam al-ma'rufa alladhi qad ju'ila al-anu atau ju'ila al-ana muqabila babil Ka'bah atau muqabilu babil Ka'bah, dan mengandung makna yang dimaksud hal itu dengan maqam itu adalah al-maqamul ma'ruf, maqam yang telah dikenal, yang telah diketahui bersama, yang sekarang dijadikan sebagai tempat yang berhadapan dengan pintu Ka'bah. Ya, kalau sekarang maqam Ibrahim itu ditandai dengan monumen yang berwarna emas yang disebutkan di sini berada di hadapan pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 sisi. Nah, sisi pintu Ka'bah itu berhadapan dengan maqam Ibrahim. Wa annal murada bihada, dan yang dimaksud dengan hal ini raq'atat tawaf, yaitu 2 rakaat setelah tawaf, salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Yustahabbu an takuna khalfa maqami Ibrahim, disunnahkan untuk dikerjakan di belakang maqam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, dan pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir. Taib, ini pendapat pertama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Maksudnya salatlah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat setelah melakukan apa?
tawaf. Dan inilah pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan ini juga kita amalkan. Ya, ketika kita umrah maupun haji, setelah tawaf maka kita langsung geser ke belakang maqam Ibrahim untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian wa yahtamilu, namun juga mengandung makna an yakunal maqamu mufradan mudhafan. Maqam yang dimaksud adalah maqam tersendiri yang diidhafahkan, disandarkan. Maksudnya bagaimana? Fa ya'ummu jami'a maqamati Ibrahim fil hajj. Maka ini mencakup seluruh tempat-tempat berdirinya Nabi Ibrahim di dalam ibadah haji. Wahyal masyairu kulluha, dan ini mencakup seluruh masyair, seluruh yaitu hal-hal yang dilakukan di dalam rentetan ibadah haji. Minat tawaf, di antara masyairul hajj yang menjadi disyariatkan di dalam ibadah haji adalah tawaf, was-sa'i, sa'i, wal wuqufi bi Arafah, wukuf di Arafah, wa Muzdalifah, wa ramyil jimar, melempar batu, wa nahar, menyembelih, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min af'alil hajj, dari amalan-amalan haji. Fayakunu makna qauli, sehingga makna dari firman Allah musalla ay ma'badan. Ya, kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan pintu apa tadi? Pintu Ka'bah. Lalu dianjurkan salat 2 rakaat di sana. Itulah yang dimaksud ayat ini. Namun pendapat kedua mengatakan bahwa bukan tempat berdiri Nabi Ibrahim yang itu, tetapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim di seluruh amalan-amalan haji. Ya. Jadi makam Ibrahim itu mencakup seluruh tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan hanya selesai tawaf saja. Tapi ya tawafnya itu ikutilah bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakannya. Nanti sa'inya juga, kemudian Arafah, wukuf di Arafah. Jadikanlah yaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim di manasik-manasik haji tersebut atau masyair-masyair haji tersebut. Musallan ma'badan, sebagai ibadah. Ai iqtadu bihi fi sya'airil hajj. Yang kesimpulannya makna ayat ini adalah iqtadu bihi, teladanilah beliau Nabi Ibrahim fi sya'airil hajj, di dalam syariat-syariat haji, di dalam syiar-syiar haji. Syiar haji apa saja? Ya tawafnya, ya sa'inya, ya wukufnya, ya di Muzdalifah, melempar jumrah, tahallul, memotong dan lain sebagainya, memotong hewan kurban dan lain sebagainya. Wala'alla hadzal makna aula, dan barangkali makna ini lebih utama. Lidukhulil makna al-awwal fih, karena ini juga masuk makna yang pertama di dalamnya. Wahtimalil lafzi lah, dan ada kemungkinan lafaz itu menunjukkannya. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dipahami pendapat yang pertama, maka makna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu hanya menunjukkan disunnahkannya salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Itu saja. Itu saja. Adapun kalau mengikuti pendapat yang kedua, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk mengikuti seluruh syiar-syiar yang dikerjakan Nabi Ibrahim selama haji, dari awal sampai selesai.
Ya, dan tentu saja setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kita wajib untuk mengikuti syiar atau manasik haji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ala kulli hal, kesimpulannya makna kedua itu lebih umum daripada makna pertama. Kalau makna pertama maka tidak masuk di dalamnya makna yang kedua, tapi kalau makna kedua maka masuk di dalamnya makna yang pertama. Meskipun sekali lagi mayoritas para ulama lebih memilih makna yang pertama, ya, lebih memilih makna yang pertama. Baik. Kemudian wa ahidna, Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Ya, wa ahidna ay wa auhayna ilaihima. Ahidna bermakna iha atau iha, yaitu kami wahyukan kepada keduanya atau kami perintahkan kepada keduanya. Siapa yang dimaksud? Ibrahim dan Ismail. Wa amarnahuma, dan kami perintahkan keduanya bi tathhiri baitillahi minasyirk, untuk mensucikan rumah Allah dari kesyirikan, wal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan kemaksiatan, wa minar rijsi wan najasati wal akdzar, dan dari najis, ya, rijs kotoran, najis dan yaitu kotoran-kotoran. Ya, jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk membersihkan Baitullah dari kotoran secara maknawi maupun kotoran secara hissi. Maknawi itu artinya makna. Kalau hissi itu fisik. Kalau makna dari kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran. Kalau hissi, fisik, ya kotoran, sampah, najis. Ya. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk membersihkan rumah Allah dari segala macam bentuk kotoran, baik yang maknawi maupun yang hissi. Nah, liyakuna lit-ta'ifina fi, agar orang-orang yang tawaf di sana, wal 'aqifina, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, ay al musallin, yaitu orang-orang yang salat. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah agar Baitullah tersebut nyaman digunakan untuk orang-orang beribadah. Baik, kemudian perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Quddimat tawafu, perhatikan, didahulukannya tawaf liikhtisasihi bil Masjidil Haram, karena ini menjadi kekhususan Masjidil Haram. Perhatikan ayatnya ya. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku agar digunakan untuk apa? Yang pertama, tawaf. Kenapa disebutkan tawaf pertama kali? Karena tawaf itu diantara kekhususan Masjidil Haram. Tidak ada tawaf di tempat lain. Meskipun tawaf itu secara makna bahasa artinya apa? Berkeliling, mengitari, mengelilingi. Makanya kucing itu termasuk di antara hewan yang tawafina wa tawafati alaikum, senantiasa berkeliling mengitari kalian. Ya, sehingga kucing tidak najis. Nah, jadi tawaf secara bahasa artinya keliling, muter. Namun kalau dalam rangka ibadah maka hanya satu saja, di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Nah, setelah tawaf, tsummal i'tikaf. Kemudian i'tikaf lit-ta'ifina wal 'aqifina.
dibersihkan masjid Allah, rumah Allah itu agar bisa digunakan untuk tawaf dan i'tikaf. Li'anna min syartihi al-masjida mutlaqan. Karena i'tikaf termasuk di antara syarat dari masjid secara mutlak. I'tikaf itu hanya di masjid. Ya. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat tentang masjid mana, apakah masjid jami' atau masjid kaum. Masjid kaum itu kalau di dalam pengertian kita musola, langgar, surau yang hanya dikerjakan sholat 5 waktu selain Jumatan, itu masjid. Tapi bukan masjid jami'. Kalau masjid jami', masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Terlepas dari itu, yang namanya masjid itu bisa dipergunakan untuk apa? I'tikaf. Makanya disebutkan masjid Allah, rumah Allah itu digunakan untuk tawaf dan untuk i'tikaf. Summa salatu, kemudian baru salat. Warruka'is sujud. Ma'anna afdal, padahal kalau kita perhatikan salat itu lebih utama. Tawaf itu hanya di saat kita mengerjakan haji atau umrah. I'tikaf yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan itu hanya di kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi salat setiap hari 5 waktu. Harusnya salat itu lebih utama. Tapi mengapa disebutkan terakhir? Kenapa disebutkan yang pertama tawaf, kemudian i'tikaf, baru salat? Tayyib, benar ya. Dan tadi jawabannya sudah kita sampaikan di depan, karena tawaf itu kekhususan Masjidil Haram, kekhususan Baitullah. Kita sedang membahas Baitullah ini. Kalau sholat di masjid manapun bisa, tapi di Baitullah disebutkan dulu yang menjadi kekhususannya, yaitu tawaf, kemudian i'tikaf, baru sholat. Jadi ini bukan menunjukkan sholat itu hal yang boleh diremehkan, tidak, sama sekali. Tapi Allah mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Saat ini sedang membahas Baitullah, maka yang menjadi ikon utama Baitullah ya tawaf. Baru setelah itu i'tikaf, baru setelah itu sholat-sholat yang lain. Nah, lihadal makna, ya, karena makna ini. Wa adhafa al-bari al-baita ilaihi li fawaida. Dan Allah al-bari yang maha menciptakan mengidhafahkan, menyandarkan al-bait, rumah, ilaihi, kepada dirinya, li fawaida, karena beberapa faidah. Perhatikan firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Kalau dilanjutkan ya baitiya, tapi kalau diwaqaf baiti. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, tapi kalau Allah yang berfirman berarti rumahnya Allah. Nah, apa hikmahnya Allah menyandarkan rumah itu kepada dirinya? Rumah Allah, rumahku, kata Allah. Li fawaida, karena beberapa faidah. Minha, di antaranya anna dzalika yaqtadhi, hal itu untuk berkonsekuensi syiddatah ihtimami Ibrahim wa Ismail bi tathhirihi, agar Ibrahim dan Ismail memiliki tekad yang kuat untuk mensucikannya. Yaqtadhi syiddatah ihtimami, agar memiliki tekad yang kuat
bagi Ibrahim dan Ismail bitadhirihi, untuk mensucikannya. Kalau sebutkan masjid misalnya, ya bersihkanlah masjid misalkan, maka ini kurang terkesan. Tapi kalau wahai Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, kata Allah, maka di situ ada kesan yang mendalam. Ini rumahnya Allah, maka harus kita benar-benar memiliki perhatian khusus. Makanya disandarkan rumah itu kepada Allah, baiti, rumahku. Likaunihi baitullah atau baitallah, karena itu adalah rumahnya Allah. Fayabdzulani juhdahuma, sehingga keduanya mengerahkan kesungguhan. Wa yastafrighani wus'ahuma, memusatkan perhatian fi dzalik, pada yang demikian itu. Jadi beda kesannya kalau Allah memerintahkan bersihkanlah masjid dengan bersihkanlah rumahku. Wa minha, dan diantaranya, diantara hikmah atau faidah mengapa Allah menyandarkan rumah kepada dirinya, annal idhafata taqtadi at-tashrif wal ikram, bahwasanya penyandaran kepada Allah itu mengandung makna pemuliaan dan penghormatan. Ya, segala sesuatu kalau disandarkan kepada yang mulia dan yang terhormat, maka akan menjadi mulia. Rumah itu mulia enggak? Rumah itu mulia enggak? Iya? Rumahnya maling mulia? Rumahnya ahli maksiat mulia? Tidak. Menjadi mulia kalau apa? Disandarkan kepada yang memiliki sifat mulia. Ya, rumah itu masih umum, tergantung dia disandarkan ke siapa, milik siapa. Kalau miliknya, ini kita bicara makhluk dulu ya, miliknya orang yang terhormat, maka rumah itu juga memiliki nilai terhormat. Ya, misalkan nih kita mau lewat rumahnya presiden, wah beda rasanya dengan lewat rumah rakyat jelata. Ya, waduh, lewat rumah presiden nih misalkan, hati-hati, memiliki sifat atau memiliki sikap yang lebih, apa istilahnya, lebih baik. Lalu lewat rumah orang biasa, ya biasa. Apalagi lewat rumah orang yang dibenci, ya malah bahas nggak mau dilewati, menunjukkan apa? Rumahnya ikut menjadi terhina karena disandarkan kepada orang yang terhina. Ya, maka dari itu menyandarkan sesuatu kepada yang memiliki sifat mulia, maka ini menjadikan sesuatu tersebut mulia. Baitullah, ya, naqatullah, untanya Allah. Kemudian apa lagi? Abdullah, hamba Allah. Manusia itu menjadi mulia kalau dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Tapi kalau hamba disandarkan kepada yang hina, maka menjadi hina. Abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar dan dirham, hambanya harta, ya, jadi rendah dia. Tapi kalau disandarkan kepada yang maha agung, yang maha mulia, maka menjadi mulia. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Tuhan yang maha mulia, maka semakin mulialah kedudukannya. Nah, fafi dimniha, maka di dalam kandungan hal ini, amara ibadahu bita'zimihi wa takrimihi, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengagungkan dan memuliakannya. Karena ini rumah Allah, rumahnya Tuhan yang maha mulia, maka perlakukanlah dengan mulia dan penghormatan. Wa minha, dan diantaranya, diantara hikmah atau faidah disandarkan bait, rumah itu kepada Allah,
anna hadhil idhafata, bahwasanya penyandaran ini hiya sababul jazibu lil qulubi ilaihi, ini adalah sebab yang menjadikan yaitu hati-hati itu tertarik, sebab yang menarik hati untuk mendatanginya. Ya, semua rumah Allah memang namanya masjid itu Baitullah, kita tidak pungkiri. Ya, masjid itu rumahnya Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini dalilnya. Dan bahwasanya masjid-masjid itu lillah, milik Allah, maka janganlah engkau menyuruh seorang pun selainnya di dalamnya. Semua masjid itu rumah Allah. Tetapi Baitullah kalau sudah dikenal secara khusus, yang dimaksud hanya apa? Masjidil Haram. Ya, semua masjid itu memang rumah Allah, tapi di dalam ayat ini Allah mengatakan wa tahhira baiti, dan sucikanlah rumahku, bersihkanlah rumahku. Apalagi yang diperintah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang saat itu belum ada Masjid Al-Amin, ya, belum ada Masjid Agung. Nggak mungkin dong Allah perintahkan bersihkanlah rumahku, yaitu Nabi Ismail dan Ibrahim bersihkan Masjid Al-Amin. Nah, yang dimaksud rumahku di waktu diperintahkannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Baitullah, Masjidil Haram, tempat di mana Ka'bah itu berada. Nah, ketika Allah menyandarkan bait, rumah kepada dirinya, maka ini menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk menuju ke sana. Dan ini yang kita rasakan. Ya, ketika kita ingin untuk berangkat haji ataupun umrah, maka sudah ada di benak kita, kita ini mau mengunjungi rumahnya Allah. Di sana banyak masjid, banyak rumah-rumah Allah, tapi rumah Allah yang satu itu unik, dan hati kita selalu tertarik untuk pergi ke sana. Makanya disebutkan baiti, kata Allah, rumahku. Nah, taib, selesailah pembahasan dari ayat yang ke-124 dan 125, dan sekarang kita masuk pada ayat berikutnya 126. Baik, silakan dibaca ayat 126 dari surat Al-Baqarah. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbij'al hadza baladan aminah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki bagi penghuninya, bagi penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala, maka Allah pun berfirman, wa man kafara,
Dan sampai pun orang kafir, fa umati'uhu, maka aku akan berikan ia kesenangan, qalilan, namun sedikit saja. Thumma attarruhu, kemudian aku akan paksa ia, ila adzabin nar, kepada azab neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijadikan negeri yang beliau tempati saat itu beserta putranya Ismail dan anak keturunannya sebagai negeri yang aman. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga Nabi Ibrahim berdoa agar seluruh penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir diberi rizki berupa buah-buahan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi rizki itu hanya bagi orang yang beriman saja. Allah juga memberi rizki bagi orang-orang yang tidak beriman, namun rizki yang sedikit, ya, rizki yang sebentar, sejenak saja. Karena apa? Setelah itu akan dimasukkan ke dalam siksa neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Taib, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa idda'a Ibrahimu li hadzal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa untuk kebaikan rumah Allah ini, an yaj'alahu Allahu baladan aminan, agar Allah menjadikannya sebagai negeri yang aman. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Baitullah, Masjidil Haram adalah tempat yang paling aman. Sampai pun sekali lagi yang pernah tadi saya sampaikan, kalau terjadi hal-hal atau masalah-masalah atau kejahatan-kejahatan, maka insya Allah akan ditegakkan keadilan di sana. Jadi orang tidak khawatir dizalimi di sana, ya. Dan orang yang terzalim pun akan insya Allah mudah memaafkan, akan mudah untuk meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yarzuq ahlahu, dan Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah agar Allah memberi rizki penduduknya min anwa'is thamarat, dari berbagai macam buah-buahan. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini mungkin di antara doa yang tidak didukung oleh kondisi negeri tersebut. Negeri yang tandus, negeri yang gersang, mau tumbuh apa di sana? Ya, mau tumbuh apa di sana? Tapi Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah SWT, pokoknya berikanlah mereka penduduknya makanan dari buah-buahan. Tapi dikabulkan sama Allah, dikabulkan oleh Allah SWT, meskipun bukan tumbuh dari tanah mereka. Kan yang penting penduduk tanah haram itu mendapatkan rezeki makanan buah-buahan. Dan sekarang iya, meskipun impor, meskipun mengambil dari tempat yang lain, tapi yang penting apa? Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, tidak ada orang yang bisa dikatakan kekurangan dalam hal semua penduduknya itu kekurangan, semua penduduknya kelaparan, tidak. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Tsumma qayyada alaihi salamu hadad du'a lil mu'minin. Namun perhatikan,
Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengkhususkan doa tersebut untuk orang-orang yang beriman saja. Ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu satu kesatuan. Itu masih lanjutan ayat. Jangan dipotong warzuq ahlahu minas samarati titik. Dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan. Bukan ini. Tapi apa? Berikanlah kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir buah-buahan. Itu makna yang benar. Jadi Nabi Ibrahim hanya mendoakan yang mendapatkan rizki buah-buahan itu orang yang beriman. Mengapa demikian? Ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Karena ada latar belakangnya. Apa itu? Id kana du'auhul awal. Coba diingat lagi. Karena doa beliau yang pertama fihi al-itlaq, di dalamnya ada pemutlakan. Siapa yang tahu doa beliau yang pertama yang mana? Yang mana? Doa Nabi Ibrahim yang pertama itu yang mana? Di ayat ini? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Itu? Doa Nabi yang pertama itu mutlak. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Bukan itu yang dimaksud. Ini termasuk doa yang kedua. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk yang kedua kalinya. Satu paket. Jadikanlah negeri ini aman, penduduknya yang beriman mendapatkan rizki. Ya, itu doa yang kedua, satu paket. Doa yang pertama yang mana? Saya tambahkan dulu ya cluenya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa yang pertama kali fihi al-itlaq, di dalamnya terdapat pemutlakan, faja'al jawabu fihi muqayyadan bi ghairi zalim. Maka jawaban dari Allah itu dikhususkan bagi orang yang tidak zalim. Nah, ini harus sudah ketemu nih. Jadi doa Nabi Ibrahim yang pertama itu mintaannya umum, mutlak, tapi sama Allah dikhususkan hanya yang tidak zalim saja. Doa yang mana? Gimana? Untuk menjadi apa? Imam, pemimpin. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Allah berfirman di ayat yang ke-124, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Allah mengatakan, aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi manusia, sebagai pemimpin bagi manusia. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, tolong anak keturunanku juga jadi imam ya Allah. Ini mutlak. Seluruh anak Nabi Ibrahim diharapkan menjadi imam. Tapi Allah menjawab apa? La yanalu ahdidz zalimin. Janjiku tidak akan mencapai atau mengenai orang-orang yang zalim.
Nah, belajar dari doa yang pertama, maka Nabi Ibrahim memperbaiki doa yang kedua. Apa doa yang kedua tadi? Ya Allah, berikanlah rezeki bagi penduduknya yang beriman saja. Bisa dipahami ya? Doa yang pertama Nabi Ibrahim, ya Allah, semua anak keturunanku jadikan imam. Allah menjawab, tidak. Yang zalim tidak. Yang zalim tidak akan mengenai janjiku. Nah, belajar dari itu, maka di doa yang kedua Nabi Ibrahim memperbaiki redaksi. Ya Allah, berikanlah rizki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas ya? Falamma da'alahum birrizqi wa qayyadahu bil mu'min. Maka ketika beliau berdoa untuk mereka yang beriman saja mendapatkan rizki dan dikhususkan hanya bagi orang yang beriman, fakana rizqullahi syamilan lil mu'mini wal kafir wal 'asi wat ta'i. Lagi-lagi Nabi Ibrahim ada kekeliruan. Kenapa? Karena rizki Allah itu mencakup semuanya, orang mukmin, orang kafir, ahli maksiat, orang taat. Ya. Jadi keliru ketika membatasi rizki Allah hanya bagi orang yang beriman. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kafara. Nah, namun Allah berfirman, wa man kafara, dan bagi orang yang kafir, ai arzuquhum kullahum, aku tetap beri rizki mereka, muslimahum wa kafirahum, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Amal muslimu, adapun orang muslim, fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah, maka sepatutnya itu bisa menolong dirinya untuk ibadah kepada Allah. Dengan rizki tersebut, ini bisa membantu dirinya untuk beribadah kepada Allah. Summa yantaqilu minhu ila na'imil jannah, kemudian ia akan berpindah kepada kenikmatan surga. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fayatamatta'u fiha qalila, maka ia akan bersenang-senang di dunia ini sebentar saja. Summa attarruhu ay ulji'uhu wa ukhrijuhu mukraha, yaitu aku akan kembalikan dan keluarkan ia dalam keadaan terpaksa, ya, mau nggak mau dia akan dipaksa, ila azabin nari wa bi'sal masir, menuju azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kesimpulannya doa Nabi Ibrahim memberi rizki, agar Allah memberi rizki hanya kepada orang yang beriman, itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ada sisi benar dan ada sisi salahnya. Sisi benarnya, orang kafir tidak pantas mendapatkan rizki yang bermanfaat, ya, tidak berhak mendapatkan rizki yang bermanfaat. Namun sisi kesalahannya adalah membatasi rizki di dunia hanya bagi orang yang beriman saja. Orang kafir juga mendapatkan rizki. Namun sekali lagi ada sisi benarnya, rizki yang bermanfaat itu hanya pantas didapatkan oleh orang yang beriman, yang bisa menjadikannya untuk beribadah kepada Allah. Adapun rizki yang tidak bermanfaat, maka itu hanya dinikmati sejenak saja, hanya dinikmati sesaat saja. Selama apapun kenikmatan di dunia, maka itu hanya sesaat jika dibandingkan dengan akhirat. Ya, jika dibandingkan dengan akhirat, ya nggak ada apa-apanya. Meskipun manusia hidup 1000 tahun lamanya, maka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan negeri akhirat. Allahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan ayat 127 sampai 129. Silakan.
jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mendidikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fiik. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'id, yaitu pondasi-pondasi dari Baitullah, pondasi Ka'bah. Demikian pula Nabi Ismail. Mereka berdua tatkala membangun pondasi Ka'bah itu sembari berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'al muslimain, Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadamu, dan di antara anak keturunan kami umat yang tunduk kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tampakkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bu'ats fihim rasulan minhum, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat-ayat ini mengandung doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ay wadhkur Ibrahim wa Ismail fi halati raf'ihim al-qawa'ida min al-baiti al-asasah. Dan ingatlah ya, ketika Ibrahim dan Ismail dalam keadaan meninggikan pondasi dari rumah Allah tersebut, wastimrariha ala hadzal amalil azim, dan terus menerusnya mereka berdua di dalam amalan yang agung ini. Wa kaifa kanat haluhuma minal khaufi war raja, di mana keadaan mereka berdua di antara takut dan berharap. Hatta innahuma ma'a hadzal amali, sampai-sampai sesungguhnya keduanya bersamaan dengan amalan ini. Da'awallaha, mereka berdoa kepada Allah, an yataqabbala minhuma amalahuma, agar Allah menerima dari keduanya amalan mereka berdua. Hatta yahsula fihi naf'ul amimu, hingga agar supaya mereka mendapatkan manfaat yang umum. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ada pelajaran berharga dari aktivitas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang sebelumnya Allah perintahkan untuk mensucikan rumah-rumah Allah agar bisa dimanfaatkan oleh
orang-orang yang tawaf, iktikaf dan sholat. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Dan ini adalah aktivitas yang mulia, aktivitas yang melelahkan. Namun ketika mereka beraktivitas tersebut, tidak lupa mereka untuk berdoa kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita, jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita beraktivitas. Sampai pun lagi bangun rumah, sampai pun lagi melakukan aktivitas yang nampaknya ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Meskipun kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentu saja ada hubungannya, yaitu membangun pondasi Ka'bah. Tapi itu pekerjaan yang berat, namun tidak menjadikan mereka lupa untuk berdoa kepada Allah. Wa da'awa li anfusihima, dan mereka berdoa untuk kebaikan diri mereka sendiri, wa dzurriyyatihima, dan anak keturunan mereka berdua bil islami, agar apa? Islam. Alladzi haqiqatuhu, yang mana hakikat Islam itu adalah khudu'ul qalbi, tunduknya hati, wa inqiyaduhu li rabbih, dan patuhnya kepada Tuhannya, al-mutadamminu linqiyadil jawarih, yang mencakup patuh dalam anggota badan. Ya, makanya tadi disebutkan di dalam terjemah apa itu? Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua muslimaini, dua muslim, yang tadi diterjemahkan dengan tunduk. Jadikanlah kami berdua tunduk kepadamu, dan di antara anak keturunan kami umat yang tunduk kepadamu. Karena memang hakikat dari Islam itu adalah tunduk dan patuh. Hatinya tunduk dan patuh, demikian pula dengan anggota tubuhnya. Bukan hanya tunduk hati tapi tidak mau tunduk anggota tubuh, dan sebaliknya bukan hanya tunduk anggota tubuh tapi tidak mau tunduk hati. Tunduk hati harus disertai dengan tunduk anggota tubuh. Ya, hatinya percaya dengan Islam, percaya dengan wajibnya sholat tapi nggak mau sholat. Atau sebaliknya, orangnya mau sholat tapi hatinya tidak tunduk, terpaksa. Ya, hanya sebagai yaitu kemunafikan, sholat tapi hatinya tidak ada ketundukan sama sekali dengan Islam. Maka Islam yang hakiki tunduk hati dan tunduk anggota tubuh. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Ay allimna ala wajhil ira'ati wal musyahadati liyakuna ablagha, yaitu ajarkan kepada kami ya Allah manasik tersebut yang tadi diartikan dengan ibadah secara umum. Ala wajhil ira'ah, yaitu dengan cara diperlihatkan, wal musyahadah, dan dipersaksikan, liyakuna ablagha, agar lebih meyakinkan. Jadi bukan hanya diajarkan secara teori tapi minta langsung apa? Diajarkan secara praktek yang bisa disaksikan. Nah, wa yahtamilu, namun juga mengandung makna an yakunal muradu bil manasik, yang dimaksud dengan manasik di dalam ayat ini a'malul haji kulluha, yaitu amalan haji seluruhnya. Ya, jadi ada dua makna, ada dua pentafsiran. Manasik, pentafsiran yang pertama dimaknai dengan ibadah secara umum. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah ajarkanlah kami ibadah-ibadah kepadamu. Namun juga bisa bermakna manasik apa? Haji. Ya Allah ajarkanlah kami manasik haji,
dari awal sampai akhir seluruhnya. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam, kama yadullu alaihi as-siyaq wal maqamu, sebagaimana yang ditunjukkan atasnya konteks dan kondisinya. Ya. Jadi dalam hal ini manasik itu sudah dipahami dengan manasik haji. Nah, kemudian wa yahtamilu an yakuna al-muradu, dan juga mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan manasik ma huwa a'ammu min dzalik, yaitu apa yang lebih umum daripada yang demikian itu. Wa huwa ad-dinu kulluhu wal ibadatu kulluha, yaitu agama secara keseluruhan dan ibadah-ibadahnya juga secara keseluruhan. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana yang ditunjukkan atasnya keumuman lafaz. Jadi sampai saat ini ada 3 pentafsiran manasik. Yang pertama apa tadi? Ibadah saja. Ibadah saja. Yang kedua manasik haji. Yang ketiga seluruh urusan agama. Loh, apa bedanya dengan yang pertama? Apa bedanya dengan yang pertama? Apakah agama itu hanya ibadah saja? Tidak, ada akidah, ya kan? Ada akhlak, ada muamalah. Maka tafsiran yang ketiga ini lebih umum atau lebih khusus dari yang pertama? Lebih umum. Jadi tafsiran yang ketiga, ya Allah ajarkanlah kami cara beragama yang benar kepadamu, baik itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan inilah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Li'anna nusuka, karena makna nusuk at-ta'abbuda atau at-ta'abbudu adalah beribadah. Walakin ghalaba ala muta'abbidatil haji atau muta'abbadatil haji taghliban urfiyan. Akan tetapi sekarang manasik itu lebih dominan dipakai untuk istilah rentetan ibadah haji, taghliban urfiyan, secara dominan. Kalau bicara manasik ya haji, ya. Ditambah lagi Nabi SAW pernah mengajarkan atau pernah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Dan itu dipahami apa? Haji maupun umrah. Fayakunu hasilu du'aihima, maka alhasil doa mereka berdua yarji'u ila taufiq lil ilmi nafi' wal amalis salih, itu kembali kepada permohonan agar mendapatkan taufik, memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi ini kandungannya, kandungan dari arina manasikana, ya, arina manasikana. Ini kesimpulannya mengandung permohonan agar bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Dari mana ilmu yang bermanfaat? Arina, perlihatkan kepada kami ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim sebelum beramal maka lebih dahulu ingin tahu ilmunya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami. Enggak langsung beramal tanpa ilmu. Manasikana, ibadah-ibadah kami, itu mengandung yaitu seluruh ibadah yang bisa kami lakukan, amal soleh. Rabbana wab'ats fihim. Nah, kemudian walamma kana al-'abdu mahma kana la budda an ya'tarihi at-taqsir, dan siapapun hamba itu maka ia pasti dihinggapi kelalaian. Wa yahtaju ila taubah, dan ia butuh kepada taubat.
Makanya mereka berdoa wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa Nabi Ibrahim ini sungguh luar biasa kalau kita perhatikan. Dimulai dari memohon kebaikan untuk diri sendiri, untuk anak keturunannya, agar bisa berilmu dan beramal saleh. Dan mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga sadar kalau yang namanya manusia itu pasti ada lalainya, pasti ada kekurangannya, siapapun dia. Maka dari itu kalau ada kesalahan, bertobat kepada Allah, ya. Dan inilah yang kita yakini hingga saat ini, ya. Beragama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kekurangan-kekurangan kita ditutup dengan istighfar dan taubat. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib, ini masih ada beberapa penjelasan lagi, namun insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Nggih. Subhanallah, ada pertanyaan panjang ini. Sebentar, saya nulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua, amin. Izin bertanya Ustaz terkait rumah orang yang dibenci tadi. Ustaz, saya pernah mendengar ada ancaman untuk sesama muslim yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bagaimana jika kami dimusuhi tetangga kami sejak belasan tahun yang lalu? Kami sudah berusaha baik dan memberi oleh-oleh atau menegur saat berpapasan, akan tetapi tetangga tersebut tidak membalas teguran kami dan pura-pura tidak lihat. Kami sebagai manusia biasa tentu sedih diperlakukan seperti itu, sampai kami berusaha tidak berpapasan dengan beliau agar kami tidak perlu menegur beliau, karena kalau ditegur respon beliau sangat menyakitkan. Kami senantiasa berdoa kepada Allah untuk memperbaiki hubungan kami dengan beliau. Kami juga mendoakan agar beliau berubah. Namun akhir-akhir ini kami dizalimi oleh beliau. Ketika kami memperjuangkan hak kami yang tentu itu bertentangan dengan kepentingan beliau, kami semakin dibenci. Yang mau saya tanyakan, apakah memperjuangkan hak ketika dizalimi itu salah, Ustaz? Jawabannya tidak salah. Inna li sahibil haqqi maqal, sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan haknya itu memiliki maqal, dia berhak untuk mendapatkannya, berbicara. Ketika konsekuensinya adalah dibenci oleh orang yang menzalimi tersebut, ya, ridwan nasi ghayatun la tutrak, sebagai yang dikatakan, mencari ridha manusia adalah upaya yang tidak akan mungkin bisa digapai. Maka kita fokus dengan amal kita, fokus dengan diri kita. Maka saya hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan, apakah salah memperjuangkan hak? Enggak salah, kita berhak kok. Meskipun konsekuensinya dibenci, iya, meskipun dibenci. Yang kedua, apakah kami terkena ancaman untuk sesama muslim yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari? Kalau kita sudah berusaha bertegur sapa lalu ternyata responnya tidak baik, maka tentu yang salah bukan kita. Tentu yang salah bukan kita. Ya. Meskipun wallahu a'lam bishawab tadi disebutkan akhirnya kita sendiri yang apa? Yang agak mengurangi intensitas pertemuan, karena
karena disapa pun nggak enak gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, mungkin di saat hati kita sedang jernih, di saat hati kita itu siap menerima ketidakenaan, sapa. Tapi kalau kita belum siap, misalkan hati kita lagi nggak baik, menghindar nggak apa-apa. Toh kita tidak berniat untuk bersikap buruk kan gitu. Kita maunya kalau ketemu sopoan. Tapi kalau sekarang, waduh, saya pas lagi lagi nggak enak. Apa istilahnya, Bu? Kita lagi sensi gitu ya. Nah, tapi suatu ketika coba untuk membuktikan kita itu baik-baik saja sebenarnya. Nah, kalau hati kita itu sedang siap untuk diinjak-injak gitu ya, sapa. Ya, kalau hati kita sudah siap untuk menerima perlakuannya, sapa. Jadi untuk sementara waktu tidak mengapa, dan karena itu sendiri bukan kemauan kita ya. Nah, yang ketiga, bukankah selama hidup di muka bumi ini kita tidak mungkin tidak berkonflik dengan orang lain? Ketika qadarullah kita ditakdirkan berkonflik dengan orang lain dan orang tersebut merasa tidak masalah untuk tidak bertegur sapa dengan kita, sehingga dia tidak mau baik dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Istiqomah di atas kesabaran. Apa yang harus kita lakukan? Ya diterima. Ini ujian dari Allah SWT. Mungkin ini cara Allah menguji kita untuk meninggikan derajat kita. Ya. Jadi itu bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu mengambil sikap dengan hawa nafsu. Pokoknya gak seneng ya gak seneng. Bah disopo, bah gak disopo, bah dikei hadiah, dengki sudah dengki. Orang yang berilmu tidak. Orang yang berilmu wajib bersikap dengan ilmu. Apa? Lebih dari 3 hari harusnya ini tidak boleh terjadi. Kita tegur sapa. Ternyata nggak enak sikapnya. Ya sudah, cooling down dulu. Ya. Dan seperti itu. Ya, jadi ya memang ini diantara problematika hidup dengan tetangga. Yang penting jangan kita yang zalim. Kalau kita ingin mengambil hak kita lalu menjadikan kita dimusuhi, itu urusan dia, asalkan kita nggak zalim. Mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam. Ustaz, cara komunikasi Nabi Ibrahim dengan Allah melalui apa? Apakah sama juga melalui malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Jazakallahu khairan, amin wa jazakallahu khairan. Nah, semua nabi itu secara umum mendapatkan wahyu dengan perantara malaikat. Nabi kita Muhammad SAW diajari sholat oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka tidak menutup kemungkinan Nabi Ibrahim pun juga demikian. Meskipun tidak kita jumpai, setahu saya, wallahu a'lam bishawab, dipraktekkannya langsung manasik tersebut. Namun yang jelas Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dicontohkan, diperlihatkan manasik-manasik tersebut. Maka besar dugaan kuat itu akan diajarkan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.